Halo adik-adik yang hebat. Siapa di sini yang suka mendengarkan cerita tentang pahlawan super? Bukan pahlawan super yang pakai jubah ya, tapi pahlawan yang kekuatannya datang langsung dari Tuhan. Hari ini, kita akan berkenalan dengan seorang pria yang super duper kuat. Namanya adalah Samson. Penasaran bagaimana dia bisa mengalahkan singa dengan tangan kosong? Mari kita mulai petualangan seru ini. Selamat datang di saluran kita yang penuh cerita inspiratif. Sebelum Samson lahir, Tuhan sudah punya rencana luar biasa untuknya. Seorang malaikat datang dan memberitahu orang tuanya. Anak yang akan lahir ini akan mulai menyelamatkan bangsa Israel dari musuh mereka, orang Filistin. Wow, sejak dalam kandungan saja sudah jadi pahlawan. Dia harus dibesarkan sebagai nazir, sebuah janji khusus kepada Tuhan. Janji nazir itu sangat penting, adik-adik. Ada beberapa aturan yang harus Samson patuhi, tetapi yang paling utama dan menjadi kunci rahasia kekuatannya adalah rambutnya tidak boleh dipotong sama sekali. Ya, rambut panjangnya itu adalah tanda perjanjiannya dengan Tuhan, bukan sumber kekuatannya loh, tapi tanda ketaatannya. Selama dia taat pada janji itu, Tuhan memberinya kekuatan yang luar biasa, tidak tertandingi oleh siapapun di dunia. Suatu hari, Samson sedang berjalan-jalan di kebun anggur. Tiba-tiba, seekor singa muda yang buas menerkam dan mengaum ke arahnya. Singa itu siap memangsa Samson. Tapi tahu apa yang terjadi? Roh Tuhan datang dengan kuat kepada Samson. Dan tanpa senjata apapun, Samson merobek singa itu menjadi dua bagian. Seolah-olah singa itu hanya seekor anak kambing. Dia melakukan ini sendirian. Dan hebatnya, dia bahkan tidak menceritakan kejadian luar biasa ini kepada orang tuanya. Kekuatan Samson membuatnya terkenal, tetapi ia juga sering terlibat masalah dengan orang Filistin. Pernah, Samson mengadakan pesta dan ia memberikan teka-teki. Siapa yang bisa memecahkannya akan mendapat hadiah. Karena takut kalah, orang Filistin memaksa istri Samson untuk mencari tahu jawaban teka-teki itu. Akhirnya, istri Samson membocorkan rahasia jawaban itu, dan Samson pun marah besar karena dikhianati. Karena dikhianati, Samson membalas dendam dengan cara yang sangat unik. Dia menangkap 300 ekor rubah, mengikat ekornya berpasangan, menaruh obor di antaranya, lalu melepaskannya ke ladang gandum orang Filistin. Kebakaran besar terjadi. Ketika orang Filistin datang menangkapnya, Samson meloloskan diri dan lari ke sebuah batu karang. Ketika musuh mengepungnya, Samson hanya mengambil tulang rahang keledai yang sudah kering, dan dengan kekuatan Tuhan, ia mengalahkan 1000 orang Filistin. Luar biasa kan? Sayangnya, sebagai pahlawan, Samson punya satu kelemahan. Dia mudah jatuh cinta pada perempuan yang salah. Setelah semua pertempuran hebat itu, Samson bertemu dengan seorang wanita bernama Dalila. Dalila cantik, tapi ia bukan teman Samson. Ia dibayar mahal oleh para pemimpin Filistin untuk mencari tahu apa sebenarnya rahasia di balik kekuatan super Samson. Dalila pura-pura mencintai Samson, padahal ia sedang merencanakan kedatuhannya. Delilah mulai merayunya dengan pertanyaan, "Samson, coba dong kasih tahu aku, dengan apa kamu bisa diikat dan kehilangan kekuatanmu?" Samson yang usil dan sedikit ceroboh awalnya memberikan jawaban bohong. Pertama, ia bilang, "Ikat aku dengan tali busur baru." Lalu ia bilang, "Ikat aku dengan tali yang belum pernah dipakai." Setiap kali ia diikat, ia selalu memutuskan ikatannya dengan mudah, seperti benang tipis. Tapi Delilah tidak menyerah. Ia terus mendesak dan merengek, sampai akhirnya Samson lelah dan mengungkapkan rahasia yang paling penting. "Jika rambut kepalaku dicukur habis, maka kekuatanku akan hilang, karena aku adalah seorang nazir Allah sejak lahir." Saat Samson sedang tidur pulas di pangkuannya, Delilah memanggil seorang Filistin dan mencukur habis ke-7 jalinan rambut Samson yang panjang. Janji nazir telah dilanggar. Ketika Samson terbangun, ia merasa ada yang aneh. Kekuatan Tuhan telah meninggalkannya karena ia melanggar janjinya. Orang Filistin segera menangkapnya. Mereka mencungkil kedua mata Samson dan membawanya ke penjara. Samson yang tadinya pahlawan super, kini menjadi orang buta yang harus bekerja keras memutar penggilingan di penjara.
Ini adalah masa paling gelap dalam hidup Samson karena ia mengabaikan janji Tuhan. Waktu berlalu, dan tanpa disadari musuh, rambut Samson mulai tumbuh kembali di penjara. Pada suatu perayaan besar, orang Filistin membawa Samson ke kuil mereka untuk diolok-olok. Di tengah keramaian, Samson berdoa kepada Tuhan. "Ya Tuhan, ingatlah aku sekali ini saja, dan kuatkanlah aku." Samson memegang 2 pilar utama kuil itu, mendorongnya dengan sekuat tenaga, dan kuil itu pun roboh, menewaskan lebih banyak orang Filistin daripada yang ia bunuh selama hidupnya. Wah, kisah Samson mengajarkan kita banyak hal adik-adik. Paling penting bahwa kekuatan sejati kita datang dari ketaatan kepada janji Tuhan. Meskipun Samson pernah jatuh, Tuhan tetap memberinya kesempatan kedua ketika ia bertobat dan kembali meminta pertolongan. Ingat, Tuhan selalu memberi kesempatan kedua. Jangan lupa like dan subscribe untuk update seru lainnya. Sampai jumpa di kisah pahlawan Alkitab berikutnya. Dadah!